Oke, jika ditanya siapa saja yang termasuk kepada pemberi sanksi dari pemerintahan, di sini ada OVA-T atau OVAC. OVAC itu adalah suatu badan keuangan di Amerika, tepatnya, yang memberikan semacam list bagi nama-nama secara internasional para pengedar narkotika, tindak kejahatan, dan yang suka melakukan money laundry. Singkatannya, kalau kita lihat, OVAC itu adalah Office of Foreign Asset Control. Office Foreign Asset Control ini memberikan data-data list atau sanksi kepada organisasi maupun pribadi seluruh dunia, secara internasional. Sedangkan BOE adalah Bank of England, ini juga sama. Ini adalah sanksi yang diberikan dari bank di Inggris dan negara persemakmuran. Sedangkan UNO atau United Nations Sanction ini adalah yang diberikan oleh PBB. Beberapa pihak ketiga yang ditanyakan di sini siapa saja? Ada pihak ketiga World Compliance, Thomson, Rieger, WorldCheck, Dow Jones Factiva, Complainant, dan LexisNexis. Mereka adalah pihak-pihak yang membantu mengingatkan penggunaan risiko. Jadi, pada saat proses anti-money laundry, mereka membuat software atau perangkat yang membantu beritahu identifikasi risiko, kemudian likelihood-nya dan impact-nya. Jadi mereka memberikan data-data risiko yang membantu untuk proses anti-money laundry. Ya, itu jadi menjawab apa dari arti OVAC, BOE, UNO, dan apa saja yang dilakukan. Mungkin dapat di-searching di internet, LexisNexis, World Compliance. Jadi kita akan lihat, LexisNexis memberikan semua persyaratan kepatuhan yang harus dikerjakan pada saat menangani money laundry. Oke. Pertanyaan berikutnya. Bentar. Apakah pada proses ini harus dilakukan asesmen secara kuantiti dan juga secara kualitas? Ya, jawabannya memang harus dilakukan secara kuantiti maupun secara kualitas. Mengapa kedua-duanya dilakukan? Kalau dilihat dari gambar ini, kuantitas atau risk quantity ini digunakan untuk menentukan kontrol atau respon dari risiko. Dari respon tersebut akan dianalisis efektivitasnya, kemudian peringkat menggunakan quality of risk. Jadi, kondisi di lapangan secara real itu dilihat bagaimana efektivitas, prioritas harus dikerjakan, lalu dipetakan menjadi peringkat. Nah, peringkat ini yang dikerjakan oleh quality of risk untuk menentukan action plan berikutnya. Oke. Pertanyaannya di sini. Untuk customer risk matrix, mengapa kalau yang di bagian baris bawah yaitu unemployee atau yang tidak bekerja dan charity atau yang bagian sosial itu matrix value-nya adalah moderat dibandingkan dengan pegawai kantor atau salary employee. Kita lihat salary employee itu matriksnya adalah normal. Sedang nilainya normal baik pada saat dia melakukan deposit maupun pada saat peminjaman atau pengiriman menggunakan kabel atau clearing, dan untuk berhubungan dengan bank swasta, mereka masih termasuk normal. Berbeda dengan employee,
Orang yang tidak bekerja tiba-tiba memasukkan deposit, mereka resikonya adalah moderat karena tingkat kecurigaannya lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja kantor. Apalagi pada saat mereka meminjam uang atau mengirimkan uang menggunakan clearing. Dan saat berhubungan dengan bank swasta pun tingkatnya lebih tinggi. Sehingga pelayanan trust-nya pun menjadi lebih tinggi. Begitu juga dengan charity. Bahkan bagi charity atau bidang sosial itu memiliki pengiriman menggunakan kabel dan peminjaman uang atau pengiriman uang melalui kartu kredit itu sangat besar. Ini adalah customer risk matrix. Itu alasannya. Jadi hampir sama besar dengan PEP. Meskipun PEP merupakan yang terbesar, yaitu political exposure person. Orang yang memiliki hubungan politik, baik itu menteri maupun anggota politik, itu termasuk kepada PEP. Pertanyaan berikutnya, pada proses risk matrix resiko transaksi, di sini ada yang disebut dengan cash deposit under threshold atau structuring transaction. Ini yang dimaksud dari cash deposit under threshold itu adalah nilai uang atau nilai yang tersimpan di dalam rekening. Apakah diambang di bawah threshold? Maksudnya disesuaikan dengan perilaku bisnis dan perilaku transaksi. Jika customer-nya dinilai sebagai ratingnya normal, maka nilai secara kuantitatif misalkan ditentukan oleh suatu bank adalah 50 juta. 50 juta merupakan threshold-nya. Tapi jika suatu waktu dia mengalami transaksi yang berkali-kali, tidak sekali, saldonya melebihi dari 50 juta, maka dia termasuk sudah melewati threshold dari ambang normal. Itu yang disebut dengan cash deposit under threshold. Oke, itu adalah beberapa istilah. Offshore wire transfer. Offshore wire transfer, transfer pengiriman menggunakan sistem data parabola, ya tidak melewati batas negara. Jadi mengirim data antar bank sebenarnya offshore wire transport. Dan pengiriman antar negara itu sudah melewati batas negara, jadi bukan offshore wire transport lagi. Kemudian penggunaan forex di sini kalau kita lihat pada saat orang normal penggunaan forex-nya itu termasuk golongan standar. Oke, di sini ya, kita lihat di sini. Oke. Nah, di sini di bagian nomor 3 ada yang disebut di kolom 3 di bagian sebelah sini ada integration purchase of binary asset, luxury asset salah. Ini adalah pembelian barang-barang mewah. Jadi salah satu ciri atau kecurigaan yang terjadi, kita balik lagi layarnya. Yang terjadi itu adalah jika digunakan pembelian barang-barang mewah. Jadi ini mudah sekali terdeteksi terjadinya korupsi, penyuapan, ataupun money laundry jika tiba-tiba membeli barang mewah. Bisa berupa rumah, apartemen, mobil mewah. Merupakan salah satu ciri indikator yang dilakukan pada customer due diligence bagi pelanggan yang sedang berjalan. Oke, kemudian di sini dalam list indikator, kalau kita lihat, ada indikator yang disebut dengan geografi. Jadi, beberapa bank yang sudah memetakan tingkat pendapatan berdasarkan geografi
baik batas negara maupun batas daerah. Jika seandainya ada daerah tertentu yang menerima transfer cukup besar pada daerah yang tidak masuk akal, maka akan terjadi kecurigaan. Misalkan pengiriman dari negara-negara yang asalnya itu adalah negara pengedar narkotik. Tapi beberapa negara mereka sudah bisa mendistribusikan rekening. Jadi rekeningnya berjalan. Ini agak susah karena mereka mengirimkan ke satu bank, bank tersebut mentransfer lagi ke bank lain, mentransfer lagi sampai ke bank tujuan beberapa kali transfer. Ini pun merupakan salah satu yang sukar, tetapi sekarang sudah ada beberapa teknologi, misalkan menggunakan teknologi blockchain, kita bisa melihat asal dari transfer pengiriman tersebut dari mana saja. Memang masih agak sukar karena identifikasi dari pengirim itu berubah-ubah setiap dia mengirimkan ke satu bank. Jadi pengiriman secara distributif itu masih sangat sukar untuk dikelola. Jadi pada bagian komputer forensik pun ini menjadi agak sukar karena blockchain pun tidak bisa mendata kalau misalkan pengiriman tersebut jumlahnya terpecah-pecah setiap terjadi pengiriman dari satu bank ke bank lain. Ini adalah masalah geografi. Kemudian pada mitigasi kontrol, itu ada yang disebut dengan independent testing. Jadi apa yang disebut dengan independent testing? Testing untuk mitigasi ini dilakukan pada sistem yang terpisah dari sistem utama. Tujuannya jika terjadi pergantian algoritma untuk mendeteksi anti-money laundry, itu tidak akan mengganggu sistem utama. Disebut dengan independent testing. Oke. Dia menjawab pertanyaan berikutnya. Sebentar, saya lihat lagi pertanyaan berikutnya. Saya balik lagi ke Zoom. Oke. Nah, pada penggunaan pendekatan risiko untuk know your customer, di sini pada pertama yaitu accept or reject business, yaitu kita melihat adanya profitability, kemudian suitability, reputation risk. Profitability di sini adalah kita akan menerima sesuatu berdasarkan dari kita mengetahui apa sumbernya, apa keuntungannya. Jadi tingkat yang menguntungkan bagi suatu bank itu tentunya kita akan terima. Tetapi jika melebihi dari batas tingkat pendaftaran atau penerimaan, kita akan tahu labusnya termasuk profit adalah yang aman. Sedangkan yang bisnis yang dianggap tidak aman itu tidak termasuk kepada profitability. Suitability adalah kecocokan. Jadi kecocokan bisnis dan pekerjaan itu termasuk. Itu. Kemudian ada beberapa sanksi jika ternyata orang tersebut termasuk kepada sanksi atau list-list yang menjadi daftar sanksi atau daftar merah kalau di Indonesia disebutnya. Oke. Di bagian 2B ada yang disebut dengan non-borrowing customer risk profile. Non-borrowing customer risk profile adalah orang-orang yang tidak akan meminjam uang. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kesepakatan untuk diberikan filter-filter pengawasan. Mereka tidak akan meminjam uang, mereka hanya mentransfer uang. Di sini ada non-borrowing customer risk. Itu yang disebut dengan non-borrowing customer risk. Sedangkan borrowing customer risk itu sendiri ada orang-orang yang menggunakan proses know your customer. Ini adalah orang-orang yang akan meminjam atau uang atau mengirimkan uang asas ini bersifat normal. Itu akan dikenakan risk assessment. Sedangkan non-borrowing customer risk yang profilnya menggunakan kesepakatan untuk menggunakan filter biasa itu menggunakan know your customer lebih advance dibandingkan dengan borrowing customer. Mereka memiliki level 3 pada filter kesepakatan. Kalau lihat di sini, mereka langsung masuk ke golongan ketiga karena mereka tidak akan pernah meminjam, mereka hanya mentransfer saja uangnya. Oke, di situ ini ada non-borrowing sama borrowing customer, apa perbedaannya. Jadi borrowing customer itu
itu ada orang-orang yang akan melakukan peminjaman kredit, sedangkan borrowing itu tidak akan meminjam, tapi lebih banyak menggunakan bank sebagai tempat untuk mentransfer uang atau mencairkan uangnya. Oke, kalau kita lihat di sini, tadi ada level 1, level 2, level 3. Kelihatan bahwa level 3 itu menggunakan know your customer yang lebih advance dibandingkan dengan level 1. Untuk yang ongoing account, itu review-nya per bulan. Jadi, pada ongoing account pada level 3 itu selain memonitoring transaksi terhadap profil customer, kemudian kecurigaan dan indikator yang perlu untuk mendeteksi terjadinya money laundering, kemudian adanya relationship dari know your customer untuk meng-approve atau di-approve oleh senior manager. Jadi, terlibat staff dari bank untuk melakukan approve atau persetujuan terhadap transaksi yang dilakukan oleh orang-orang yang tergolong kepada level 3. Risiko level 3, pelanggan tetap yang tergolong kepada level 3. Misalkan apa? Misalkan pada saat mereka melakukan transfer uang dalam jumlah besar, itu ada level dari manajemen yang harus melakukan approval atau perizinan. Di sini juga ditanya apa bedanya antara sektor dan produk risk. Jadi sektor itu adalah jenis usaha, dan produk risk adalah hasil dari usaha. Jika ternyata suatu perusahaan sektornya tidak sama dengan produknya, ini juga dicurigai. Misalkan seperti contoh yang sudah diberitahukan, jika dia adalah sektornya adalah bidang perkayuan, tapi produknya adalah senjata api, tentunya itu akan dicurigai. Jadi antara sektor sama produk ini harus memiliki kesamaan. Antara ini dengan ini harus memiliki kesamaan. Oke, jadi kalau country risk itu adalah negara-negara yang memang sudah diberikan list daftar khusus. Misalkan negara-negara Amerika Latin, itu mereka penghasil narkoba, mereka tidak akan bisa serta-merta membuka bank di Asia. Oke. Tapi yang jadi masalah, mereka bisa membuka server di Asia, yaitu juga jadi masalah. Karena servernya dipasang di Asia, masalahnya apa? Saat terjadi transaksi, homepage-nya itu ada di Asia, sehingga yang terkena adalah para provider Asia. Itu yang mereka lakukan. Jadi mereka melakukan transaksi dengan homepage atau providernya ada di Asia. Gitu ya. Jadi harus lebih cerdas dengan kriminal. Oke, ini sudah jelas. Oke. Demikian tambahan program ini. Apakah ada yang ditanyakan? Kita sudah 20 menit. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah bagaimana tanggapan Indonesia? Indonesia sendiri, kalau kita lihat di sini, penanganan Indonesia dilakukan oleh Bank Indonesia dengan beberapa staf, yaitu misalkan adalah OJK, kemudian ada bagian staf khusus, kalau kita lihat, sebentar, namanya adalah ya. Jadi Indonesia tidak akan pernah menerima rekening yang berdasarkan dari kasino. Karena kasino termasuk blacklist di Indonesia. Berbeda dengan Malaysia, Malaysia bisa membuka rekening kasino atau perjudian. Di Indonesia tidak bisa sama sekali. Indonesia sudah termasuk ke dalam FATV Indonesia, Financial Association Task Force untuk Indonesia, yang dimasukkan ke dalam Non-Cooperative Country and Territory,
NCCT. Jadi, dasar masuknya merupakan blacklist FATF untuk Indonesia. Transfer, LC, pinjaman luar negeri, dan larangan membuka cabang bank di luar negeri merupakan salah satu dari yang diusulkan oleh FATF. Silakan dilihat beberapa jenis FATF dapat di-searching. Jadi Indonesia sudah bergabung sejak tahun 2001 dengan non-cooperative country and territories terhadap penanganan narkoba dan penanganan money laundering. Silakan cari beberapa paper yang sesuai untuk menjadi bahan diskusi. Ya, sedangkan Indonesia peraturan terbaru yaitu pada tanggal 17 April 2002 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang TPU, Tindak Pidana Pencucian Uang. Pokok-pokoknya adalah mengatur mengenai perbuatan pencucian uang, kemudian pengertian kegiatan pencucian uang. Di sini merupakan sumber pencucian atau predikat crime of offense. Kemudian pelaku tindak pencucian uang dapat dikenakan sanksi pidana sekitar 5 tahun dan paling lama 15 tahun penjara dengan denda paling besar sebanyak 5 miliar dan paling banyak 15 miliar. Lembaga keuangan wajib melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan. Bentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau KPTPPU. Dalam rangka penanganan masalah pencucian uang didirikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini merupakan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan sebagai lembaga permanen yang khusus menangani masalah pencucian uang. Jadi PPATK memiliki kewajiban sebagai lembaga permanen menangani masalah pencucian uang. PPATK ini merupakan salah satu infrastruktur terpenting dalam usaha pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang. Tugas PPATK antara lain mengumpulkan, menyimpan, menghimpun, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Oke. Upaya yang dilakukan untuk pencegahan penanggulangan pencucian uang secara gradual melibatkan dua kebijakan hukum, yaitu pendekatan preventif melalui hukum perbankan dan secara represif melalui hukum pidana. Namun keduanya tidak dapat dipisahkan secara dikotomis, tetapi saling berkaitan kalau dalam istilah hukum disebut dengan sistem dua jalur atau twin track against money laundering. Pada pertemuan di Indonesia dengan Korea tanggal 14 sampai 18 Juni tahun 2004 yang lalu, dihasilkan beberapa bahasan mengenai draft implementasi untuk daftar hitam bersama 6 negara lainnya, yaitu Filipina, Nauru, Cook Island, Nigeria, dan Myanmar. Meskipun FATF belum terlalu percaya kepada Indonesia menghadapi tindak pidana pencucian uang, terutama mereka belum melihat ataupun kasus pencucian uang yang sampai ke pengadilan. Sehingga itu merupakan masalah yang disampaikan FATF pada saat pertemuan tersebut. Ya, jadi permasalahan Indonesia adalah bahwa Indonesia dianggap kooperatif dan dikeluarkan dari daftar hitam non-cooperative country and territories oleh Financial Action Task Force, maka sebaiknya kita harus melakukan penegakan hukum dan
Kepolisian dan kejaksaan tidak lagi menggunakan peraturan hukum uang menjerat predikat offense, melainkan menggunakan Undang-Undang Anti Pencucian Uang, yaitu UU TPPU, sebagai bentuk penanggulangan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang. Jadi sampai saat ini tahun 2020 masih tergolong kepada non-kooperatif country and territories. Mungkin pada pertemuan berikutnya kita akan keluar dari golongan tersebut. Jadi menurut di sini, materi di sini, dan menurut Enditri Nugroho, di Indonesia transaksi keuangan yang diterima PPATK hanya 714 ini tahun 2004 ya. Dan dari 714 laporan tersebut hanya 295 transaksi yang diteruskan ke tingkat penyidikan. Dan 53 kasus adalah tindakan penipuan, 16 kasus korupsi, 5 kasus teroris, dan 4 kasus pemalsuan dokumen, 12 kasus tidak teridentifikasi. Oke, itu menjawab beberapa tambahan dalam perkuliahan ini. Terima kasih atas pertemuannya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, dan saya lihat dulu. Oke, supaya tidak ada pertanyaan lagi. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya.